Hype iPhone 14 series ini emang lumayan gokil ya, rame banget diomongin, bukan cuma sekedar hype di internet aja, karena penjualan di hari pertamanya itu gua ngeliat langsung ke Singapura bareng teman-teman tech reviewer Indonesia. Itu rame banget, gue jadi keingetan dulu pernah antri semalaman buat beli iPhone. Nah, kira-kira kondisinya sama lah, tapi keramaian itu dikarenakan oleh iPhone 14 Pro yang punya model poni yang baru yang namanya Dynamic Island. Nah, gimana nih kalau si iPhone versi 14 biasa yang diprediksi bakalan sepi peminatnya, dan mari kita ulas. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu buat Studio Ponsel yang minjemin HP ini, jadinya kita nggak perlu lagi beli buat nyobain. Buat kalian yang tertarik beli bisa cek nanti di kolom deskripsi. Oke, kalau kita lihat lagi line up iPhone tahun kemarin 13 series itu ada 3 pilihan, iPhone 13 mini, 13 biasa, dan 13 Pro. Yang punya ukuran 6,7 inci adalah versi Pro, yaitu 13 Pro Max. Nah, di 14 ini dibuat menjadi ringkas, yaitu cuma 2 pilihan aja, ada iPhone 14 dan 14 Pro. Dan masing-masing itu punya versi jumbonya 6,7 inci, iPhone 14 Plus, dan satu lagi iPhone 14 Pro Max. Kalau udah pakai iPhone, akses internetnya itu harus fleksibel ya, jangan sampai kehabisan kuota gara-gara harganya mahal. Nah, ini dia nih, Live On yang bisa ngasih paket data gede rasa Pro Max tapi harganya kayak iPhone mini. Secara gue beli kartu perdana Live On ini cuma 50.000 tapi dapat kuotanya 20 GB, gratis nelpon 20 menit ke semua operator, dipakainya nyenengin ya karena sistemnya itu full kuota, jadi nggak nyedot pulsa, utama kita diem-diem. Terus juga kuotanya utuh, nggak dibagi-bagi, jadi fleksibel ya, mau dipakai buat ngapain aja, jam berapa aja terserah kita. Kalau misalnya ada kuota nyisa juga nggak bakal angus, digabungin ke bulan berikutnya sampai 1000 GB. Yang penting kita bisa perbaruin paketnya aja tiap bulan. Nah, daripada penasaran, mending langsung cobain aja sendiri kayak gua nih yang pakai perdana PowerGo harga 50.000 dapat kuota 20 GB. Speednya juga lumayan banget nih. Linknya nanti gua share di deskripsi. Nah, jadi sampai sini sebenarnya udah clear ya kalau Apple ini akan push penjualannya ke versi yang Pro. Nggak ada lagi versi mini yang compact dan murah. Terus iPhone 14 ini juga ibaratnya kayak ada dan tiada. Eksistensinya lebih tepat mengarah ke pengguna iPhone lama yang pengen upgrade iPhone baru tapi nggak mau seri yang Pro yang harganya tuh mahal banget. Contohnya seperti pengguna iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, dan iPhone 11. Upgrade-nya juga yang penting-penting aja, jaringannya udah 5G ya, sama displaynya oke, chipsetnya kenceng, kameranya bagus, ketahanan baterainya selalu maknyos. iPhone itu selalu terbukti bakal nyaman banget dipakai buat jangka panjang, masih oke lah 4 tahunan lebih. iPhone on Pro emang jadi opsi yang menarik buat yang mengutamakan fungsi ketimbang gaya, tapi inget masih ada nih opsi iPhone 13 yang harganya udah pasti nambah turun. Dan inilah yang gue maksud ya, kalau iPhone 14 seperti ini tuh kayak ada dan tiada. Oke, balik lagi kalau kita ngomongin peningkatannya dari iPhone 13 ya menurut gue nggak terlalu signifikan. Chipset A15 nambah 1 core aja pada GPU-nya. Kamera utama sama lah kayak iPhone 13 Pro. Terus kamera depan ada autofocusnya dan sisanya sama persis. Selebihnya cuma upgrade software aja, mostly software. Crash detection itu fitur yang Google aja tuh kasih gratis ke line up Pixel melalui fitur drop. Action mode, perekaman video yang Force Ace yang cropnya itu lumayan banyak. Kalau kalian suka lihat gue bahas Gcam yang ada opsi untuk Force Ace, ya kurang lebih kayak begini persamaannya. Action mode ini kalau dipakai buat ngerekam low light, gue yakin udah pasti jitter ya. Makanya secara default aplikasi kamera iPhone yang action mode ini ngasih tahu kalau kondisinya kurang cahaya itu langsung ada tulisan more light required, yang maksudnya itu kalau lu paksa ya ngerekam hasilnya tuh bakal banyak noise, terutama tuh jaminan pasti jitter. Nggak seru sih, gue lebih setuju pakai standar stabilizationnya aja yang udah terbukti bagus. Peningkatan dari kamera menurut gue yang jadi area paling berasa ya, yang bisa dibilang ini juga on paper aja, karena sejatinya kamera iPhone 13 juga udah bagus-bagus aja ya, sedikit lah ada peningkatan. Kamera utamanya setara 13 Pro meski hasil akhirnya bener-bener sama sih. Paling oke sebenarnya kamera depannya yang ada autofocusnya, sisanya penambahan software aja. Cinematic mode yang bisa ngasih resolusi yang lebih besar, support sampai 4K, sisanya sama persis. Portrait mode juga cuma 1 kali aja karena nggak ada lensa telefoto.
Ya beginilah Apple, ya kalau mereka mau ya mereka bisa aja softwarenya dikasih ke iPhone yang lebih lama, tapi nyatanya nggak mungkin, impossible. Oke, kita lihat dulu sampel foto-foto dan videonya. Oke, ini adalah interface-nya dari iPhone 14. Kalian bisa lihat nggak ada settingan macam-macam di sini. Kalau mau masuk ke settingan yang lebih advance kayak style fotografik, tinggal swipe aja. Nah ini ada pilihan portrait mode. Nah di portrait mode ini cuma satu kali aja, nggak ada lensa telefoto, jadi defaultnya tuh satu kali, nggak ada 3 kali atau 2 kali. Nggak bisa di zoom juga tuh, nggak bisa di swipe to zoom. Terus bagian kanan panorama, ke kiri kita ke bagian video. Nah di video ini settingan defaultnya kalian harus masuk ke setting. Jadi gue udah setnya defaultnya HD 60 up to 4K 60. Terus HD 60, 4K 60, bisa setting ke HD 30, ke 4K 30 juga. Default ke HD 60 aja, karena di HD 60 ini kalian bisa record langsung sambil merekam ke lensa ultrawide. Dan lagi-lagi iPhone 14 belum bisa ngerekam ke kamera depan langsung ya, jadi cuma Samsung aja yang bisa seperti itu. Terus sebelahnya lagi ada cinematic mode. Oke, tunggu dulu. Di video ini ada action mode di iPhone 14 ya. Nah action mode ini akan langsung merubah ke 0,5 kali. Jadi karena ini adalah Ace, jadinya dia ngecrop ya, ngecrop banget. Kalau dibandingin defaultnya satu kali action mode dan tanpa action mode, itu cropnya lumayan jauh ya. Kalian bisa lihat di sini, ini bagian cropnya action mode. Nah ini defaultnya ya kalau kagak action mode. Jadi lumayan ya, lumayan ke crop jauh. Terus sebelahnya lagi ada cinematic mode. Nah di cinematic mode ini bisa up to 4K 30, jadi nggak ada pilihan ke 60 fps untuk cinematic mode. Kalau ini contoh perekaman kamera belakang iPhone 14 di resolusi 4K 60 fps. Gimana hasilnya? Oke kan? Nah, kalau ini kamera belakang ultrawide-nya dari iPhone 14, dia resolusinya 4K 60 fps. Oke, ini contoh hasil perekaman kamera belakang dari iPhone 14. Dia di resolusi Full HD 60 fps. Tapi keren ya, dia bisa langsung pindah ke mode ultrawide. 1, 2, 3. Wow. Halo, ini contoh video perekaman dari kamera depan iPhone 14. Dia di resolusi 4K 60 fps. Gimana hasilnya? Oke kan? Ngomongin soal performa rasanya kayak sia-sia ya, karena chipset A15 emang masih powerful banget, game apapun pasti dilibas.
Arsitektur jeroan HP flagship kan semuanya sama ya, 2 big core dan 4 little core, didukung RAM 6GB yang bisa ngasih performa kenceng. Tapi balik lagi, nggak semua orang punya HP kenceng dipakai buat main game doang, apalagi dipakai game yang super berat. Nah malah nih kadang game di iPhone itu kelihatannya ringan tapi grafiknya malah nampol banget, lucu-lucu juga. iPhone ini lebih ke arah barang mewah yang dalamannya tuh smooth, mau dipakai ngapain aja, bukan cuma game atau ngukur-ngukur skor benchmarknya. Nah banyak aplikasi yang udah jalan optimal, khususnya aplikasi sosial media. Makanya iPhone ini selalu jadi andalan para konten kreator, influencer sampai ke selebriti buat bikin konten, rekam video, ngedit sampai posting, optimalnya menggunakan iPhone. Jadilah HP ini cukup digandrungi banyak orang. Nah lanjut mengenai desainnya, ya udahlah ya, gue nggak bisa bedain apa yang baru plek ketuplek sama persis seperti iPhone 13. Paling pilihan warna aja yang sedikit berbeda, yang ujung-ujungnya dipakein casing juga, karena pengguna iPhone gue rasa kalau nggak pakai casing nggak mungkin ya. Paling kalau mau pamer warna pakainya yang clear case kayak begini. Bagian depannya juga sama, displaynya OLED yang pakai refresh rate 60Hz. Sebenarnya ini tega ya, cuma balik lagi ya beginilah Apple. Mereka terkunci pada kata promotion untuk refresh rate yang dikhususkan buat pro model aja. Selebihnya poinnya sama, poninya sama, kecerahannya sama, hampir semuanya sama. Untungnya display iPhone sejak seri 12 itu asli punya satu kualitas yang terbaik. Nggak ada tint, nggak ada black rust yang ngeganggu, dipastikan semuanya aman. Netflix, YouTube, HDR10, Dolby Vision semuanya bisa. Sisanya paling speaker ya udah pasti oke lah, vibrate-nya juga sekarang udah ada di keyboard bawaannya, software update-nya jangan ditanya, udah pasti terjamin buat 5 tahun ke depan. Terakhir kita ke bagian harga yang agak sedikit spekulasi kalau ngomongin, tapi belum resmi di sini. Semoga aja harganya bisa bersaing dengan banyak flagship resmi di Indonesia biar makin seru. Oke, segitu aja pembahasan gua kali ini. Gue sendiri belum punya data pemakaian baterai karena baru banget nih 2 hari nyobain HP ini. Kalau diperhatiin iPhone tuh nggak pernah gagal kalau urusan baterai, selalu bisa bertahan seharian. Dan overall mengenai iPhone 14 ini, menurut gua kalau kalian tertarik sama iPhone 14, terus kalau kalian juga nggak cari HP yang ukurannya compact, mending ambil versi yang plus. Bukan tanpa alasan Apple nggak lagi keluarin seri mini, mungkin mereka punya data kalau banyak pengguna iPhone yang menginginkan iPhone 13 tapi versi 6,7 inci. Yang kalau di seri 13 mereka dipaksa dong pilihannya ke 13 Pro Max. Nah di 14 ini ada versi yang pakai 6,7 inci yaitu 14 Plus. Bener gak? Jadi punya opsi yang menarik. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa kasih like, kasih komentar juga, kalau bisa share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.